Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, yaitu kesehatan iman, Islam dan ihsan. Selanjutnya, tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas sejarah mata kuliah sejarah dakwah. Adapun tema yang disampaikan yaitu mengenai sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk tidak memperpanjangkan perbincangan kita pada hari ini, adapun sedikit saya ingin membahas mengenai sejarah dakwah Rasulullah di Mekah dan Madinah. Sebelumnya sedikit mengulas kembali tentang biodata Rasulullah. Dalam beberapa sirah nabawiyah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, berdepatan dengan tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari orang tua bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering berpergian ke negara Syam. Akan tetapi, Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang baru berusia 2 bulan. Setelah itu, Nabi Muhammad pun lahir tanpa didampingi oleh seorang ayah. Setelah lahir, Nabi Muhammad diserahkan pada Halimah As-Sa'diyah untuk disusui. Zaman dulu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibu susuannya di dusun Bani Sa'dah selama 4 tahun. Selanjutnya, sejak saat itu Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya bernama Abu Talib, yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad SAW pun sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Tumbuhlah dewasa Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita terpandang, cantik, dan berasal dari golongan orang yang berada di Arab. Nabi Muhammad menikah saat itu berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu saat itu ia berusia 40 tahun. Setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW mulai melakukan dakwahnya. Pada awalnya dakwah yang disampaikan dengan cara sembunyi-sembunyi. Baiklah, adapun cara dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah dan Madinah. Sedikit saya mengulas tentang cara dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Selama 10 tahun pertama, dakwah Nabi Muhammad SAW belum ada kemajuan, yang berarti khususnya dalam jumlah umat Islam. Kegiatan dakwah di Mekah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan dakwah di Madinah. Sebab ada perbedaan kultur hingga kondisi alam di antara keduanya. Dijelaskan lebih lanjut dalam sumber yang sama, cara dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah memiliki penekanan yang berbeda daripada dakwah Nabi di Madinah. Masyarakat Mekah yang pada saat itu menyembah berhala
memiliki kesetiaan terhadap para leluhur, terutama dalam menyembah berhala. Rasulullah SAW lebih memfokuskan pada keesaan Tuhan karena kondisi masyarakat Mekah yang belum bertauhid, sehingga beliau merasa perlu membina keyakinan bangsa Arab, terutama penduduk Mekah saat itu. Dakwah Nabi Muhammad SAW di periode Mekah meliputi dakwah dalam bidang ketuhanan, pendidikan, pembinaan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Selanjutnya yaitu cara dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Rasulullah SAW kemudian mendapat perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Menurut buku pendidikan agama Islam yang disusun oleh Basrul Ilmi, setidaknya ada 4 substansi dakwah pada periode Madinah. Keempatnya adalah pembinaan akidah, ibadah, muamalah kaum muslim. Pembinaan ukhuwah atau persaudaraan untuk menyatukan kaum muslim. Pembinaan kader-kader perjuangan untuk mempertahankan wilayah dakwah dan memetakan pertahanan dan sosial untuk menjaga stabilitas Madinah. Berikut cara dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Adapun yang pertama yaitu membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Rasulullah SAW membangun 2 masjid yang dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah di Madinah, yaitu Masjid Quba yang dibangun saat kedatangan pertama dan Masjid Nabawi yang kemudian dijadikan untuk mendidik para sahabat dan mengatur pemerintahan. Yang kedua yaitu melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Selama dakwah di Madinah, Rasulullah SAW melakukan perjanjian untuk memperkokoh posisi kaum muslim dari gangguan penduduk asli bangsa Arab maupun Yahudi. Hal ini juga dilakukan tak lain untuk menjaga stabilitas di Madinah. Perjanjian tersebut kemudian melahirkan Piagam Madinah. Piagam ini berisi 10 bab, di antara pembentukan umat, hak asasi manusia, persatuan seagama, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, melindungi negara, pimpinan negara, politik perdamaian, dan bab terakhir merupakan penutup. Selanjutnya yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Rasulullah SAW juga mempersaudarakan kaum muslimin, yakni muhajirin dan ansar. Rasulullah SAW menganjurkan untuk kedua kaum tersebut untuk saling memupuk persaudaraan dan melarang adanya sentimen kesukuan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat umat Islam. Adapun selanjutnya yaitu membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Rasulullah SAW mendirikan pasar yang tidak jauh dari Masjid Nabawi untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dakwah. Pasar ini dibangun untuk mendidik umat dalam mengatur roda perekonomian yang adil dan berdasarkan ajaran Islam. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.